Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang work design, work design atau juga ada yang mengatakan sebagai job design atau desain pekerjaan. Dari definisi atau dari pengertian apa yang dimaksud dengan job design? Job design, kalau kita ingat struktur organisasi, job design ini adalah suatu struktur atau suatu komponen yang membentuk struktur organisasi. Jadi job design ini adalah bagian-bagian yang membentuk struktur organisasi. Ketika saudara ingin membentuk struktur organisasi, ketika tidak melakukan job design, maka tidak akan terdapat, kalau misalnya kita bisa membayangkan struktur organisasi itu ada pengelompokan, ada hubungan antar kelompok, ada hubungan antar person, ada hubungan antar tugas gitu ya. Itu tidak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak melakukan yang namanya job design. Nah, kalau misalnya kita lihat apa penting atau urgensinya job design untuk organisasi kita. Jadi job design ini dilakukan oleh organisasi untuk menentukan individual jobs atau pekerjaan-pekerjaan para karyawan dan authority atau wewenang mereka. Lalu apabila kita tidak bisa merancang pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien, maka otomatis dampak langsungnya adalah ke kinerja atau ke job performance. Ini adalah dampak langsung dari kalau kita tidak bisa membuat desain kerja yang baik, yang efektif dan efisien. Nah, ini adalah ilustrasi yang tadi. Kalau misalnya kita bayangkan satu puzzle utuh ini adalah struktur organisasi, maka job design desain dari setiap pekerjaan adalah komponen-komponen yang menyusun struktur ini. Bagaimana dia bentuknya, bagaimana dia terkonek dengan bagian yang lain. Jadi kalau kita mau analogikan, susunan puzzle ini adalah struktur kerja yang sudah terdiri dari blok-blok atau bangunan-bangunan pekerjaan yang sudah didesain sedemikian rupa. Nah, ini adalah pekerjaan kita menggunakan atau melakukan job design. Nah, pertanyaannya adalah sebelum kita ke job redesign, kapan job design dilakukan? Biasanya job design itu kita lakukan di awal sekali kita memulai organisasi. Ketika dalam perjalanan awal mulai organisasi, maka kita wajib melakukan job design. Tetapi sepanjang atau seiring berjalannya waktu, maka dinamika pekerjaan, dinamika bisnis menuntut kita akan beradaptasi. Nah, ketika ada perubahan job design di awal, ketika ada perubahan harus ada beradaptasi, itulah yang namanya job redesign, atau kita mendesain ulang pekerjaan, kita mengatur ulang pekerjaan. Setiap ada perubahan lagi, kita lakukan job redesign atau job design ulang gitu ya. Setiap ada perubahan lagi, ada adaptasi yang harus kita lakukan, kita harus melakukan yang namanya job redesign. Ini adalah pengertian gampang job redesign seperti apa. Jadi job design itu tidak hanya dilakukan di awal ketika kita membentuk organisasi, tetapi kita lakukan berulang-ulang berulang sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Berikutnya, apa efek dari job design sendiri? Job design itu berdampak ke dua hal ini. Yang pertama ke kinerja, ke job performance. Yang kedua adalah ke kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja. Kalau kinerja ini adalah, saya sudah katakan sebelumnya, adalah dampak langsung. Apa maksud dampak langsung? Karena ketika job design itu didesain dengan baik, maka indikator-indikator kinerja itu bisa juga terlihat
atau bisa kita lihat itu bisa baik, bisa efektif. Dilihat dari mana? Dari quantity. Quantity itu misalnya adalah tingkat produksi barang yang meningkat, ya, tingkat penjualan yang selalu naik gitu. Kualitas itu ya dari kualitas pekerjaan, kualitas barang, kualitas sumber daya manusia. Absenteeism itu artinya semakin menurun karyawan atau pekerja yang tidak masuk gitu, dan lain-lain. Nah, untuk quality of work life atau kualitas kehidupan kerja, kenapa kita harus perhatikan? Karena ya, hampir sepertiga kehidupan karyawan itu akan dihabiskan di tempat kerja. Ya, kita mengetahui rata-rata bekerja itu dari jam 8 sampai jam 4, ya. Hampir sepertiga dari 24 jam itu dihabiskan di kantor. Kalau misalnya kita tidak perhatikan kualitas kehidupan kerja, maka ini juga pengaruh tidak langsung ke job performance. Jadi job design bisa berpengaruh ke job performance, atau job design mempengaruhi kualitas kehidupan kerja yang jelek, dan nanti juga akan menurunkan kinerja. Seperti apa kualitas kehidupan kerja itu? Ya, tingkat kecelakaan kerja yang kecil, ya, lalu tingkat karyawan yang sakit juga rendah, lalu employee turnover atau perputaran karyawan juga rendah, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas lebih jauh dari tentang work-life balance. Work-life balance ini apa? Work-life balance adalah keseimbangan, ya, keseimbangan antara job dan family. Keseimbangan antara dua ini. Apa maksudnya? Seperti sudah saya katakan bahwa sepertiga kehidupan kita yang bekerja itu ada di tempat kerja. Sedangkan pekerja atau karyawan tidak bisa meninggalkan faktor keluarga atau kehidupan personal. Jadi ada beberapa isu yang harus kita perhatikan dalam mendesain pekerjaan. Ya, desain pekerjaan ini kita bisa buat sedemikian rupa agar kedua hal ini, job and family ini seimbang. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menyeimbangkan job and family life atau kehidupan pribadi karyawan. Misalnya job sharing, ya, flex time atau jam kerja yang fleksibel, telecommuting ini kita lakukan sekarang, ya. Work from home ini banyak sekali, work from home itu banyak sekali membutuhkan telecommuting, atau kita bertelekomunikasi, berkomunikasi dengan jarak jauh dengan alat atau device, seperti kita menggunakan WhatsApp, ya, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan email. Itu intensitasnya meningkat apabila kita menggunakan flexible work arrangement. Ya, ini adalah usaha bagaimana job design itu bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau kehidupan keluarga dari karyawan. Kenapa? Karena ini bisa berdampak juga secara tidak langsung ke kinerja. Apabila kehidupan karyawan pribadinya, khususnya kehidupan keluarga, tidak menyenangkan atau terganggu karena pekerjaan, bisa saja ini berpengaruh. Ini sebenarnya hubungannya resiprokal, ya. Resiprokal itu apa? Artinya saling mempengaruhi antara work dan family, ya. Ini saling mempengaruhi. Family juga mempengaruhi pekerjaan juga mempengaruhi family atau kehidupan keluarga. Oke, berikutnya, apa yang kita harapkan mengenai dari job design yang baik? Job design, ya, attempts to, atau apa usaha kita melalui job design, kita berusaha untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang harus ada harus ada dalam organisasi, ya. Kita bisa lihat tadi dari struktur, ya. Kita bisa lihat tadi dari struktur. Lalu remove obstacle atau menghilangkan hambatan-hambatan di tempat kerja.
Hambatan apa maksudnya? Apabila kita mendesain pekerjaan dengan baik, maka hubungan kerja akan baik, komunikasi antar bagian akan baik, kegiatan-kegiatan akan terlist dengan baik, tidak ada kegiatan yang tertinggal, dan lain-lain. Jadi obstacle atau hambatan-hambatan itu bisa minimalkan. Ya. Oke, berikutnya bagaimana framework atau konsep desain pekerjaan apabila kita ingin mempelajari job design. Job design ini tidak aktivitas yang berdiri sendiri, tapi merupakan aktivitas yang continuous atau berkelanjutan. Ada proses, ada antesedennya atau ada kegiatan pendahulunya, dan ada konsekuensinya atau ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang berdampak dari job design. Kita lihat ini ya, job analysis, job design, lalu ini kegiatan sebelumnya, yang sebelah kanan ini kegiatan efek dari job design. Nah, kita untuk mempelajari job desain pekerjaan, kita harus menguasai framework ini ya. Sekarang kita ke job analysis dulu. Job analysis ini yang kita akan lakukan adalah yang kita bahas adalah sebenarnya apa job analysis ya. Saudara bisa lihat job analysis ini memuat dan menganalisis 3 informasi ini. Informasi tentang apa? Yaitu job content ya, lalu job requirement, yang ketiga adalah job context. Kita akan lihat satu persatu nanti. Lalu job analysis itu akan menghasilkan juga 3. Apa itu? Yang pertama adalah job range ya, lalu job depth ya, dan terakhir adalah job relations ya. Nah, ini adalah hasil dari job analysis. Sekarang kita ke ini dulu. Sebenarnya apa informasi yang diolah oleh job analysis ya. Job analysis ini tujuannya memberikan deskripsi atau gambaran pekerjaan. Nah, analis kerja atau job analysis mengumpulkan dan menganalisis informasi pekerjaan mengenai ini tadi ya, job context. Job content. Apa itu job content? Artinya list aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh suatu posisi kerja ya, suatu posisi kerja. Jadi saudara misalnya ada pekerjaan asisten manajer pemasaran, maka dari job content dia akan mengetahui apa aktivitas dari jabatan asisten manajer pemasaran. Itu job content. Lalu job requirement atau persyaratan jika seseorang ingin menduduki jabatan tertentu. Misal asisten manajer pemasaran, minimal S1 pemasaran ya, minimal memiliki GPA atau IPK 3,5, bisa bekerja dalam tim, dan lain-lain. Itu namanya requirement atau persyaratan. Lalu job context adalah lingkungannya. Lingkungan itu bisa kebutuhan atau persyaratan fisik yang diharuskan. Lalu misalnya lingkungan kerja itu dia berhubungan dengan siapa saja suatu pekerjaan itu, dan lain-lain ya. Oke. Nah, kalau ini tadi adalah kita barusan membahas yang ini ya, informasi yang diolah oleh job analysis. Lalu hasil dari job analysis itu apa ya? Kita lihat ini apa yang dimaksud dengan job range, job depth, dan job relationship. Nah, kalau job range ya, atau bahasa Indonesianya jangkauan kerja, adalah jumlah aktivitas pekerjaan. Semakin banyak aktivitas pekerjaan, maka job range semakin tinggi. Nah, yang kedua hasil dari job analysis adalah job depth. Apa itu job depth atau kedalaman kerja? Sebenarnya ini menunjukkan tingkat autonomi kerja. Autonomi itu seberapa jauh seseorang itu bisa memilih cara melaksanakan pekerjaannya ya, seberapa jauh seseorang itu bisa memilih kegiatan yang dia bisa lakukan ya. Semakin dia bisa memilih, berarti job depth-nya semakin tinggi. Semakin dia tidak bisa memilih, berarti job depth-nya rendah. Lalu relationship atau hubungan antar pekerjaan yang ketiga ya. Jadi ini adalah hasil dari job analysis tadi. Nah,
Ini adalah matriks hubungan antara job depth atau kedalaman kerja dan job range atau kejangkauan kerja. Nah, di sini ada dua sumbu ya, ada sumbu mendatar dan sumbu vertikal ya dan horizontal. Yang vertikal itu ada job depth, yang mendatar atau horizontal itu job range. Kita bisa melihat ada 3 matriks, ada 3 kuadran, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat yang satu. Ini contoh pekerjaannya agar saudara lebih mengerti. Di kuadran 1 itu memiliki job depth yang tinggi tetapi job range-nya rendah. Artinya apa? List pekerjaannya tidak banyak tetapi memiliki otonomi kerja yang tinggi. Contoh, dosen memiliki tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi dan memiliki otonomi pekerjaan yang sangat tinggi. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan. Nah, contoh berikutnya kita ke yang keempat ya, memiliki job range yang tinggi tetapi job depth-nya rendah. Misalnya apa contohnya? Perawat itu list pekerjaannya sangat banyak, saudara. Ya, dari menerima pasien awal, masang infus, tensi, memberikan obat, lalu macam-macam gitu ya. Saya juga tidak terlalu hafal pekerjaan perawat. Tetapi ya job depth-nya rendah. Artinya perawat memiliki protokol atau SOP yang ketat dalam melakukan setiap pekerjaan, tidak boleh semaunya ya. Jadi dalam melakukan tindakan pun misalnya harus konsul dokter dulu gitu. Itu maksud dari hubungan antara job depth dan job range. Jadi saudara untuk yang lainnya saudara coba analisis, amati sendiri ya. Berikutnya departmentalization ya. Setelah kita dari job analysis tadi, kita akan mendapatkan list jabatan lengkap dengan informasinya ya, konten, apalagi tadi relationship, lalu konteks, depth ya, range. Nah, departmentalization artinya mengelompokkan jabatan-jabatan yang memiliki ciri-ciri informasi yang serupa. Oleh karena itu kita biasanya yang klasik gitu ya, kita mendapatkan departmentalization itu misalnya departemen pemasaran, keuangan, ya, operasional. Kenapa mereka bisa dikelompokkan? Karena memiliki ciri-ciri informasi pekerjaan yang sama. Itu maksud dari departmentalization. Oke. Kita sudah masuk. Nah, kita sudah menyelesaikan yang ini, lalu kita menyelesaikan yang ini. Sekarang kita masuk ke perceived job content. Apa maksud dari perceived job content? Namanya perceived itu maknanya bagaimana ini ada jabatan ya. Ini ada jabatan tadi misalnya tadi apa? Asisten, manajer, pemasaran. Jabatan ini otomatis ada konten, konteks, relationship, range, depth, ada sekumpulan informasi ini. Nah, ini pasti ada orang yang menjabat. Misalnya Pak Dias. Pak Dias akan diberikan informasi tentang tadi. Ya, belum tentu Pak Dias memiliki persepsi yang sama dengan informasi yang sudah disediakan oleh organisasi. Nah, maksud persepsi yang inilah yang maksudnya adalah perceived job content. Ya, belum tentu ya seorang pemangku jabatan itu memiliki pemahaman atau persepsi yang serupa dengan konten pekerjaan yang harusnya dia lakukan. Nah, organisasi memiliki kepentingan agar list konten pekerjaan itu memiliki persepsi yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh pemangku jabatan. Jadi ini harus match ya antara informasi harapan pekerjaan yang dilakukan dengan apa yang dipikirkan oleh pemangku jabatan. Itu ya. Itu maksud dari perceived job content. Kalau tidak match, nah ini bahaya karena seharusnya
dia melakukan A, dia pahamnya pemangku jabatan melakukannya B yang lain, ya. Jadi ada mispersepsi atau perceived job content yang berbeda, gitu ya. Ini bisa dibaca lebih lanjut tentang komponen-komponen perceived job content ya. Ada autonomy, ada task identity, dan lain-lain. Saya langsung ke sini saja ya. Tadi kita sudah membahas job analysis. Job analysis ini akan menghasilkan tadi apa? Ada job range, ada job depth atau jangkauan kerja dan kedalaman kerja. Ternyata jangkauan kerja itu kita berbicara luas pekerjaan. Makin banyak, makin tinggi. Sedangkan job depth itu kedalamannya. Ya, dia sedikit pekerjaannya tapi otonominya tinggi. Nah, sebenarnya ini bisa di-expand, bisa dilebarkan atau bisa dikecilkan. Ya, sama dengan job depth, bisa ditinggikan, bisa juga dikecilkan. Cara memodifikasinya bagaimana? Cara memodifikasinya ini dia. Ya, kalau job range, cara memodifikasinya adalah dengan job rotation, ya, rotasi pekerjaan, dan enlargement. Namanya enlargement itu berarti yang awalnya segini menjadi lebih lebar. Ya, caranya bagaimana? Gampang, tambah aja list pekerjaan yang harus dilakukan. Awalnya dia bisa melakukan 3, sekarang dia lakukan 6. Itu namanya job enlargement. Sedangkan job depth, ya, kedalaman kerja itu dirancang ulang dengan job enrichment. Enrichment itu seperti apa? Awalnya dia otonominya segini menjadi otonominya segini. Ya, yang awalnya dia tidak bisa melakukan atau memilih cara pekerjaan dengan bebas, ya sekarang dia memilih. Contoh, staf pemasaran. Staf pemasaran dikasih target meningkatkan apa? Meningkatkan angka sales, ya. Awalnya dia hanya boleh melakukan ini dengan cara apa? Penjualan langsung, harus door to door misalnya. Itu job enrichment-nya sangat sedikit. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena dia mau job enrichment, dia boleh terserah melakukan cara bagaimanapun, ya, masih dalam koridor yang baik tentunya ya, untuk meningkatkan sales. Itu namanya job enrichment. Jadi artinya kedalaman kerjanya, otonominya ditingkatkan. Ya, ini penjelasan yang tadi yang saya berikan tadi. Nah, cukup sekian dari saya untuk work design, ya, atau desain pekerjaan. Kita lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja. Stay safe and stay healthy.